Presiden hanya memberikan satu nama calon Kapolri kepada DPR hari ini. Komjen Listio Sigit Prabowo saat ini masih menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri. Komjen Listio diajukan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Kapolri saat ini, Jenderal Idam Aziz, yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2021. Syarat pertama itu harus ada kedekatan emosional antara Presiden dengan sang calon. Komjen Listio ini pernah jadi Kapolres di Solo, lalu pernah menjadi ajudan Presiden. Jokowi telah mengajukan nama Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri sebagaimana surat Presiden atau Surpres yang dilayangkan kepada DPR pada Rabu 13 Januari 2021. Setelah menerima surat Presiden, DPR selanjutnya memproses calon Kapolri usulan Presiden sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum Jokowi menjatuhkan pilihan kepada Listio, setidaknya ada 4 nama calon Kapolri lainnya yang sudah dikantongi Jokowi. Keempatnya adalah Komjen Pol Gatot Edi Pramono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Boy Rafli Amar. Ada pula nama Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komjen Pol Arief Sulistianto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Sepanjang karirnya sebagai anggota kepolisian, Listio Sigit pernah dipercaya menjadi ajudan Jokowi pada tahun 2014 hingga 2016. Ia pun dinilai memiliki kedekatan dengan orang nomor 1 di Indonesia itu. Tak hanya itu, kedekatan tersebut juga terjalin sejak Jokowi masih menjadi wali kota Solo dan Listio merupakan Kapolresta Surakarta pada 2011 silam. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menilai Komjen Listio Sigit Prabowo yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR tak terlalu memiliki rekam jejak istimewa. Kendati demikian, ia menyebut Listio memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui sebelum menjabat sebagai Kabareskrim, Jenderal Bintang 3 itu pernah menjabat sebagai Kapolres Surakarta pada tahun 2011. Pada saat yang sama, Jokowi ketika itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Sementara itu, setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden tahun 2014, Listio turut menjadi ajudannya. Seusai menduduki posisi Kabareskrim, ada sejumlah kasus besar yang telah ditangani Listio. Misalnya, ditangkapnya 2 polisi penyerang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan, sekalipun tak sedikit pihak yang merasa kurang puas atas hasil pengusutan perkara tersebut. Selain itu, Listio dan timnya juga menangkap terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Chandra, yang sebelumnya telah dinyatakan buron selama 11 tahun. 2 perwira tinggi polisi pun turut terseret dan bahkan telah diputus bersalah pada pengadilan tingkat pertama karena diduga turut membantu pelarian Joko Chandra. Meski demikian, Bambang berpandangan berhasil atau tidaknya pengungkapan kedua kasus tersebut lebih tergantung pada kemauan Polri. Faktor kedekatan diharapkan berdampak pada SDM Polri. Faktor kedekatan itu menurut dia dapat berdampak pada pembangunan sumber daya manusia atau SDM Polri yang kompeten dan berintegritas. Untuk itu, Bambang berharap Listio dapat melakukan terobosan apabila dilantik nantinya. Menurutnya, Kapolri terpilih perlu membangun sistem kepolisian yang transparan dan akuntabel, baik dalam pengamanan terhadap masyarakat serta di internal Polri. Perlu diketahui bahwa penunjukan calon Kapolri merupakan hak prerogatif seorang presiden. Sebelumnya, tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Doni Gahral Adian mengatakan ada sejumlah faktor yang dipertimbangkan Presiden Jokowi sebelum mengusulkan Listio sebagai pengganti Jenderal Pol Idam Aziz. Selain faktor tersebut, kata Doni, Jokowi juga mempertimbangkan kemampuan calon Kapolri untuk bersinergi dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal pemerintahan. Selanjutnya, sesuai peraturan perundang-undangan, Listio akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 3 sebelum DPR memberikan persetujuan atas nama calon yang diajukan oleh Presiden. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Fathia Maulidianti, ikut menanggapi terpilihnya Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI. Fathia berharap kedekatan di antara Listio dan Jokowi tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam penegakan hukum di masa mendatang. Menurutnya, kedekatan hubungan dengan Jokowi semestinya bisa dimaksimalkan Listio untuk menyampaikan kondisi-kondisi faktual terkini. Misalnya menyampaikan aspirasi berkaitan dengan masalah reformasi sektor keamanan.
Dengan begitu, apa yang disampaikan Listio diharap membuat Jokowi mau mendengarkan dan mengetahui masalah di sektor tersebut. Calon Kapolri Tunggal Listio Sigit Prabowo dinilai berhubungan baik dengan aparat keamanan hukum lainnya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nawawi Pemulango. Selain berhubungan baik dengan aparat penegak hukum yang lain, Nawawi juga menilai Listio merupakan sosok yang terbuka dalam upaya koordinasi dan supervisi penanganan kasus korupsi. Lebih lanjut, Nawawi menuturkan Listio adalah pribadi yang luar biasa tenang. Ia pun berharap setelah Listio resmi menjadi Kapolri, kerjasama antara Polri dan KPK kedepannya semakin bersinergi. Kedekatan Komjen Listio dan Presiden Joko Widodo tuai sorotan. Dimulai sejak menjabat sebagai Kapolresta Surakarta hingga didapuk menjadi ajudan kepresidenan. Jumlah pihak berharap tak ada politik kepentingan. Listio justru diminta membangun SDM Polri yang kompeten di masa depan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.